Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke kantor Jasa Marga di kilometer 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dilakukan rapat koordinasi membahas evaluasi arus mudik 2024 serta persiapan arus balik 2024. Rapat koordinasi diinisiasi oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan dihadiri oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca dan Kepala Korps Sabara Bahar Kam Polri Irjen Pol Hari Sudwiyanto. Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, berdasarkan evaluasi secara umum, arus mudik tahun 2024 berjalan dengan lancar dan ada beberapa perbaikan di banyak sisi pengaturan serta pelayanan. Evaluasi penanganan mudik tahun 2024, kemudian mempersiapkan penanganan arus balik tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Dalam kesempatan yang sama, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan juga mengatakan angka kecelakaan nasional juga mengalami penurunan. Dari pos pantau Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Untuk ganjil genap ini juga nanti akan kita terapkan kembali pada saat arus balik ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 0 di Jakarta Cikampek. Kemudian untuk penindakan angkutan barang ya, yang tidak dikecualikan, terutama subuh 3 ke atas, ini kita menindak 5.000 lebih kasus pelanggaran ya, untuk pelanggaran operasional sumbu 3 ke atas. Ini juga menjadi perhatian kita ya, untuk operasional kendaraan sumbu 3 ke atas ini pada saat arus balik nanti, terutama yang akan nyebrang dari Bakauni, sebaliknya dari Merak, ini akan kita lakukan penindakan ya. Tadi para Dirlantas sudah hadir untuk bersama-sama melakukan penindakan termasuk yang ada di Trans Jawa maupun arteri Pantura. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan pada saat arus balik ya, sesuai dengan jadwal kita akan lakukan one way ya, dari kilometer 414 di Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 ya, di Jakarta Cikampek. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kontraflow ya, dari kontraflow sampai dengan kilometer 47. Itu yang harus kita lakukan ya. Kemudian pembatasan barang juga tetap akan kita lakukan sampai dengan tanggal 16. Kemudian ganjil genap juga akan dilakukan pada saat arus balik. Ada pertanyaan pasti ya, evaluasi dari kontraflow. Sebelum bertanya saya jawab dulu ya. Jadi kita sudah mengadakan rapat, kajian, dan minta pendapat ahli ya, untuk penerapan kontraflow ini. Jadi pada saat volume kendaraan di satu penggal jalan ya mengalami overload ya, atau kita lihat PC rasionya lebih dari 0,8 atau bahkan sampai 1, itu secara universal ya, di negara manapun kita akan melakukan penambahan kapasitas jalan. Ya, menambah kapasitas jalan dengan apa? Itu dengan kontraflow. Ya, kita tahu tadi dari prediksi Pak Jasa Marga, PC rasio nanti yang akan terjadi di kilometer 66 ini ada di 0,9, ya, 0,96. Bahkan kalau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas ada di 1,16. Ya, saya ulangi,
di kilometer 66 itu pertemuan antara Trans Jawa dari arah timur dan Cipularang dari arah Bandung. Itu di pertemuan tersebut visi rasio ada di 1,16 ya. Melakukan rekayasa lalu lintas pun ini masih ada di 0,96, artinya masih cukup berat, tapi ini kita akan kelola ya. Mudah-mudahan dengan beberapa pembatasan nanti ya, ini bisa mengurangi ya kepada visi rasio yang lebih ideal lagi. Tadi kita lanjutkan untuk kontraflow, nanti ada beberapa perbaikan, terutama terkait dengan safety ya, dengan keselamatan. Kita akan memberikan reflektor ya, nanti dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Kalau kemarin hanya satu bagian ya, nanti akan kasih 2 bagian. Kemudian untuk jarak ya, jarak antara kun ke kun yang lain, kalau kemarin 30 meter sekarang jadi 10 meter, dan tiap 2,5 meter ada ada yang dirapatkan ya, setiap 2,5 meter akan kita rapatkan untuk pembatasnya. Kemudian kita juga akan menempatkan petugas ya di setiap median jalan. Kita akan tempat petugas dari Jasa Marga maupun dari kepolisian. Kemudian kita juga akan menyiapkan safety car. Artinya nanti akan dikawal ya. Kalau kita mulai dari 72 sampai 47, kita akan kawal dari 72 sampai 47 ya. Setelah itu nanti akan dikawal kembali. Ini untuk memelihara kecepatan di kontraflow yang maksimal hanya 60 km per jam. Ya. Itu beberapa upaya yang kita lakukan. Kemudian tentu untuk kendaraan-kendaraan penyelamatan ya, derek dan sebagainya, ini akan diperbanyak di ruas-ruas kontraflow ini, sehingga kecepatan untuk menangani gangguan maupun kecelakaan di kontraflow ini akan lebih cepat lagi. Untuk pelabuhan, jalur pelabuhan untuk Bakahuni, Polda Lampung sudah menyiapkan beberapa buffer zone untuk dijadikan delaying system nantinya. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan ASDP ya, bersama-sama di buffer zone itu nanti ada screening tiket, jadi tidak ada tiket, orangnya tidak ada calon penumpang yang tidak bertiket masuk ke pelabuhan. Ya. Kalau masih ada, kita akan putar balik kembali ke buffer zone terdekat ya. Karena tidak bisa membeli tiket di jarak 2,40 ya. Di Bakahuni tidak bisa. Dengan geofencing tidak bisa membeli tiket di pelabuhan. Harus jaraknya 2 sekian kilometer. Jadi kita akan putar balik ke buffer zone terdekat.